Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Wiku Novian Pratama di channel saya, Wiku Novian Pratama. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulik ya dan membahas tentang satu tokoh dari GM, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Beliau berasal dari Departemen Hubungan Internasional khususnya dan juga dari Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Ikhlasul Amal. Nah, Profesor Dr. Ikhlasul Amal ini adalah salah satu ilmuwan politik Indonesia yang banyak berkontribusi dalam kajian politik internasional, demokrasi, dan hubungan sipil dan militer. Nah, yang dimana pengembangan lembaga pendidikan tinggi itu beliau juga merupakan mantan rektor dari UGM sendiri pada tahun 1998 sampai 2002. Nah, beberapa pemikiran beliau itu bisa saya akan merangkumnya dalam beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah demokrasi dan transisi politik, yang di mana demokrasi itu tidak cukup hanya dengan pemilu, yang di mana pemilu yang menggunakan asas yang bebas aktif. Nah, dan juga luber jurdil juga. Nah, lalu selanjutnya, poin selanjutnya adalah diperlukannya penguatan institusi politik, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat sipil. Nah, yang selanjutnya adalah reformasi harus diikuti dengan perubahan budaya politik agar demokrasi menjadi stabil dan kuat. Nah, lalu yang poin selanjutnya, poin kedua yaitu hubungan sipil militer. Nah, apa aja poinnya itu teman-teman? Ya, yang pertama adalah salah satu fokus utama beliau itu adalah Profesor Ikhlasul Amal ini menekankan pentingnya militer yang profesional dan berada di garis kontrol sipil. Nah, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah dalam negara demokrasi, militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara, bukan aktor utama dalam perpolitikan suatu negara. Nah, lalu poin selanjutnya adalah politik internasional. Nah, apa sih pengertian beliau tentang politik internasional? Nah, dibedah lagi menjadi dua poin, yaitu yang pertama, Indonesia perlu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, yang selanjutnya adalah globalisasi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi Indonesia tanpa kehilangan kepentingan nasional dan daya tawar Indonesia sendiri di kancah dunia. Nah, lalu poin selanjutnya, poin keempat, pendidikan tinggi. Nah, apa sih pemikiran beliau tentang pendidikan tinggi? Ya, yang pertama adalah universitas tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis dan diskusi kritis. Nah, yang selanjutnya adalah kampus harus menjaga ekon- otonomi dan akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, misalnya melalui magang maupun KKN di berbagai tempat. Nah, lalu yang kelima terakhir yaitu adalah pluralisme dan kebangsaan. Nah, pemikiran beliau itu apa sih tentang ini, tentang pluralisme dan kebangsaan? Nah, beliau menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, demokrasi akan lebih kokoh jika perbedaan agama, etnis, dan budaya itu dikelola dan dikontrol melalui dialog serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara, sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat sendiri. Itu dari beliau. Mungkin dari saya cukup sekian dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Nantikan episode saya yang terakhir dalam beberapa hari ini, dan terima kasih atas atensinya dan dukungannya selama ini dalam menjalani
season 2 ini sampai di titik ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.